Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 10 KMI yang Ustadz muliakan, yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan materi kita khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Untuk materi kita kali ini terkait dengan bab baru, yaitu babu sifatil wudu atau bab sifat wudu, tata cara ya. Di Ustadz di PDF di halaman yang ke-14. Baik, nanti silahkan disimak dan ditonton penjelasannya sampai selesai. Nabda, kita mulai. Babu sifatil wudu. Bab terkait dengan sifat wudu. Wa huwa an yanwiya raf'al hadathi awil wudu lis-salati wa nahwiha. Wa huwa yaitu an yanwiya raf'al hadathi, meniatkan untuk menghilangkan hadas, awil wudu'a lis-salati wa nahwiha, atau diniatkan untuk berwudu untuk sholat dan yang semisalnya. Wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Dan niat itu merupakan suatu syarat untuk seluruh amalan. Maksudnya apa? Biar amal kita diterima, berarti harus apa? Dengan niat terlebih dahulu untuk menjadi syah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, muttafaqun alaihi. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Berarti kalau kita ingin beramal dengan suatu amalan, baik itu dalam ibadah ataupun muamalah, harus dengan niat terlebih dahulu, agar ibadah kita, muamalah kita sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, tata cara yang kedua, summa yaqula bismillah, kemudian mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tata cara yang ketiga atau sifat yang ketiga, wa yaghsila kaffaihi salasan. Wa yaghsila kaffaihi salasan, dan membasuh atau mencuci kedua tangannya, telapak tangannya sampai pergelangan dengan apa? 3 kali basuhan. Kemudian sifat berikutnya yang keempat, thumma yatamabmad wa yastanshiqa salasan bisalasi gharafatin. Thumma yatamabmad wa yastanshiqa salasan bisalasi gharafatin. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali dengan 3 kali apa? Cidukan menggunakan tangan. Kemudian sifat berikutnya yang kelima, summa yaghsila wajhahu salasan. Summa, kemudian yaghsila, mencuci, membasuh, wajhahu, wajahnya, mukanya, salasan, sebanyak 3 kali. Maksudnya kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, diulang sampai 3 kali. Kemudian sifat yang
keenam, ini masih dalam tata cara berwudu ya. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Wa yadaihi, dan juga membasuh atau mencuci tangannya ilal mirfaqaini, sampai siku-siku, salasan, sebanyak 3 kali juga atau 3 kali basuhan. Kemudian sifat yang ketujuh, wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Wa yamsaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya, min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi, dimulai dari bagian depan kepalanya, dahi, sampai ke tengkuknya dengan kedua tangannya. Tsumma yu'idahuma ilal mahallil ladzi bada'a minhu marratan wahidatan. Kemudian diulang lagi atau dikembalikan, diputar setelah tadi apa? Mundur dari arah kening sampai ke belakang tengkuk atau qafah, kemudian ditarik kembali sampai ke depan. Kemudian mengembalikan keduanya dengan kedua tangan tadi ke tempat yang dia mulai darinya, bagian depan kepala, sebanyak 1 kali. Kemudian sifat yang ke-8, summa yudkhila sabbahataihi fi simakhai udhunaihi. Summa yudkhila, kemudian memasukkan sabbahataihi, 2 jari telunjuk, fi simakhai udhunaihi, ke dalam kedua lubang telinganya, wa yamsaha bi ibhamaihi dhahirahuma, wa yamsaha bi ibhamaihi dhahirahuma, dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jarinya. Ini tadi sifat wudu yang ke-8. Kemudian sifat wudu yang ke-9, summa yaghsila rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Summa yaghsila, kemudian mencuci atau membasuh, rijlaihi, kedua kakinya, ma'al ka'baini, sampai bagian mata kaki, salasan, sebanyak 3 kali basuhan. Ya, itu tadi yang kita bahas terkait dengan kurang lebih 9 sifat atau tata cara berwudu. Sebetulnya hal ini sering setiap hari, bahkan sampai lebih dari 5 kali kita lakukan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berwudu? Nah, tentunya karena kita umat Islam, kewajiban kita sholat sehari semalam 5 kali, kecuali bagi kaum wanita yang ada halangannya, maka kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya tata cara berwudu. Hanya saja kita di pelajaran fikih kali ini mempelajarinya dari segi apa? Teori ya. Kalau sehari-hari insya Allah Ustadz yakin kalian para santri kelas 10 KMI sudah bisa semuanya. Cuma kita kali ini mempelajari dari segi apa? Teori. Prakteknya insya Allah antum-antum sudah paham ya. Kemudian berikutnya, hadza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tata cara wudunya ya seperti ini tadi, dengan 9 sifat atau 9 cara sebagaimana yang kita baca. Tayyib, kita ulang. Yang pertama, an yanwiya raf'al hadas, secara singkat ya. Niat dulu menghilangkan hadas atau al wudu li shalah, wudu untuk salat. Yang kedua, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, tapi yang afdal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sifat yang ketiga, wa yaghsila kaffaihi salasan, membasuh atau mencuci
Kedua tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur istinsyak juga sebanyak 3 kali. Tadi istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kembali. Cukup dengan apa? Dengan satu telapak tangan dimasukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian sifat yang kelima yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Sifat yang keenam, membasuh atau mencuci tangan sampai dengan siku juga sebanyak 3 kali. Kemudian sifat yang ketujuh, mengusap kepala dari bagian depan kening sampai bagian belakang, kemudian menarik lagi sampai dikembalikan ke tempat semula. Khusus dalam perkara ini 1 kali saja sudah cukup. Kemudian sifat yang ke-8, memasukkan 2 jari telunjuk ke dalam lubang telinga, membersihkan bagian dalam telinga bagian dalam. Kemudian mengusap daun telinganya dengan menggunakan ibu jari atau jempol untuk mengusap telinga bagian luar. Kemudian sifat yang terakhir, yang ke-9, membasuh atau mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali basuhan. Itu tadi 9 sifat wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wal fardu min dzalika, dan yang wajib darinya, ini yang wajib. Yang pertama, an yaghsila marratan wahidatan, mencuci bagian-bagian anggota wudu masing-masing sebanyak 1 kali. An yaghsila marratan wahidatan. Yang kedua, wa an yurattibaha ala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qaulihi, secara tertib urut ya. Misalnya dari apa? Tadi niat bismillah membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur istinsyak, basuh muka, urut sampai dengan bagian terakhir. Jangan apa? Loncat sana, loncat sini. Dicampur, tidak boleh, harus urut, tertib. Berurutan sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Suratul Maidah ayat 6. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah, cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan cucilah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Itu tadi penjelasan tentang apa? Wajibnya untuk tertib dalam prosesi tata cara kita berwudu, urut. Kemudian yang ketiga, wa an la yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan. Wa an la yafsila, dan tidak boleh dipisah atau memisahkan, bainaha bifasilin tawilin urfan, antara anggota wudu dengan yang lainnya dengan waktu yang menurut kebiasaan atau ada dianggap lama. Misalnya setelah kita berkumur-kumur, kita ingin ada acara, misalnya ada panggilan orang tua atau ayah atau ibu atau adik memanggil kita, kita temui, tapi dalam waktu yang lama, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar minta tolong diambilkan ini, kemudian kita kembali lagi, itu apa? Masih diperbolehkan. Intinya tidak boleh apa? Dengan jangka waktu yang panjang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Wa an la yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan, dan tidak memisahkan antara anggota wudu tadi dengan waktu yang dianggap lama menurut kebiasaan. Bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din, sehingga
sebagian pembasuhan atau pencucian anggota wudhu tadi yang selanjutnya tidak dibangun di atas pencucian atau pembasuhan yang sebelumnya. Jadi wudhunya seolah-olah apa? Terpisah. Seolah-olah apa? Berbeda. Dengan waktu yang pertama kali tadi berwudhu, kemudian ada jeda waktu yang lama menjadi apa? Tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Wa kadza demikian juga kullu mashturitat lahul muwalah. Tidak boleh dipisah dalam segala hal yang disyaratkan baginya al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Tidak memisahkan dengan waktu yang lama. Intinya kalau kita niat berwudu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan, ya kita harus serius. Satu kali waktu, tidak boleh dipisah sampai selesai secara urut ya. Jadi kita ulang, ada sekitar 3 wajibnya tata cara berwudu. Yang pertama tadi apa? Dengan membasuh sekali. Kemudian yang kedua urut tertib, dan yang ketiga tidak memisahkan antara anggota wudu dengan yang lainnya. Baik, berarti kesimpulannya ada 3 poin penting yang perlu kita garis bawahi materi kita kali ini. Yang pertama, tentang niat dalam hal berwudu dan mengangkat hadas. Niat dalam berwudu dan menghilangkan hadas. Yang kedua, penjelasan secara terperinci tentang kaifiyah, tata cara berwudu. Tadi kita menyebut dengan sifat-sifat, ada 9. Yang pertama niat, yang kedua bismillah, sampai yang ke-9 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian poin yang ketiga fardu wudu, kewajiban wudu. Tadi sudah kita baca, membasuh 1 kali, kemudian tertib, dan yang terakhir tidak boleh dipisahkan anggota wudu yang satu dengan yang lainnya. Toyib, itu tadi materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kemudian ada beberapa tugas evaluasi nanti Ustadz sampaikan di deskripsi video ini, maka silahkan dilihat ya. Baik, aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.